Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya menjelaskan bagaimana cara menuliskan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, tentu kalau Anda menyusun satu laporan penelitian atau menyusun artikel ilmiah, ya, kita tidak bisa menghindar dari menuliskan rujukan-rujukan kita dari buku-buku lain yang menjadi referensi kita. Ya. Dan ketidaktahuan dalam membuat kutipan-kutipan seperti ini bisa menyesatkan kita menjadi plagiator. Ya, karena kita tidak tahu, maka tulisan-tulisan kita itu dianggap sebagai bagian dari pencurian karya ilmiah orang lain. Oleh sebab itu penting untuk dipahami betul ini. Ya. Kutipan yang kita kutip itu sendiri ada dua macam, ya. Ada namanya kutipan langsung, yaitu ketika kita mengutip sumber referensi itu tanpa mengubah redaksi kata-kata yang ada di buku rujukan kita atau artikel rujukan kita. Sementara kutipan tidak langsung yaitu mengutip sumber rujukan dengan menggunakan frase atau susunan kalimat sendiri. Jadi kita sudah ubah susunan kalimatnya dan kita hanya mengambil intisari dari pesan-pesan utama yang dituliskan oleh penulis. Nah, kutipan langsung sendiri ada dua macam, ya, dan berbeda cara menulisnya, yaitu kutipan yang kurang dari 40 kata dan yang lebih dari 40 kata. Ya. Sementara kutipan tidak langsung itu tidak tergantung pada jumlah katanya. Dia bisa 40 kata, kurang bisa juga lebih. Baik, mari kita lihat dulu contoh. Ya, salah satu usulan atau laporan penelitian mahasiswa saya. Di sini di kajian teorinya dituliskan seperti ini. Paragraf pertama, coba dilihat. Bimbingan konseling merupakan terjemahan bla 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 dan seterusnya. Ya, dilihat dari redaksi kata-katanya, ini pasti bukan kata-kata mahasiswa yang menulis ini. Ini tidak pasti menulis dari satu sumber, entah dari mana, entah dari internet atau dari buku, tapi tidak menuliskan sumber rujukannya. Ya. Nah, cara seperti inilah yang disebut plagiasi. Seolah-olah ini kata-katanya si penulis, padahal ini bukan kata-katanya. Ini dari referensi yang sudah ditulis oleh orang lain. Ya. Nah, ini juga bimbingan juga memiliki arti dan bla 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 dan seterusnya. Ini juga pasti bukan kata-kata dari pemilik, karena si yang membuat ini kan belum memiliki keahlian untuk membuat seperti ini, ya, membantu individu memahami dirinya karena sendirinya, ya, dan seterusnya. Apalagi dia membagi, ada pertama, ada kedua, ya. Jadi ini semua cara menulis daftar pustaka yang bisa masuk kategori plagiasi. Ya. Berikutnya kita melihat yang ada namanya. Ya. Nah, ini menulis dari buku, ya, pendidikan Profesor Sulaudalayanang, ini berarti dari buku, ya. Ya. Tapi ini menulisnya juga tidak. Ya, harusnya ini kan harus ada tahunnya dan ini departemennya tidak perlu ditulis. Kalau ini memang yang akan ditulis sebagai penulis, ya. Jadi nanti apa yang ditulis nanti di daftar pustaka, jika di daftar pustaka kita menuliskan Departemen Pendidikan Nasional yang pertama, maka ini harusnya menurut Departemen Pendidikan Nasional, tahun berapa. Ya, nanti di daftar pustaka kita ketahui yang tahun begini berarti ada di buku yang bernama pendidikan. Seperti bisa juga seperti ini sebetulnya departemen, tapi dalam kurung tahun, ya, tahunnya berapa, supaya nanti akan kita bisa cek itu, ya. Nah, kemudian mari kita lihat yang ada nama orang, ya. Nah, ini menurut Dewa Ketut Soekardi menjelaskan ada dua hal yang keliru di sini. Pertama, penulisan nama dalam daftar pustaka itu cukup menuliskan nama akhir, ya, karena nama akhir ini yang kita tulis pertama nanti pada daftar pustaka sehingga mudah mengeceknya. Jadi seharusnya menurut Soekardi dalam kurun tahun 2003. Nah, kekeliruannya ini menjelaskan lagi. Harusnya di sini menurut Soekardi, kemudian dalam kurun tahun 2003,
kewajiban dan tugas guru BK di sekolah diantaranya bla bla bla, atau Soekardi menjelaskan. Jadi tidak ada menurut lagi. Ya, Soekardi menjelaskan kewajiban dan tugas konsul dan bla bla. Itulah yang seharusnya menjadi pilihan yang benar ya dalam kata-kata kita. Nah, ini kita tidak tahu, ini guru BK di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hanya saja siswa, apakah ini kata-katanya mahasiswa sendiri, kalau ini ternyata ada ditemukan di referensi lain, ya, maka ini juga masuk plagiasi. Ya. Ini banyak sekali saya kira. Kemudian ini menurut Ifdil, ini sudah bagus, hanya satu kata, tapi apakah ini adalah kata nama akhir, nama kedua dari penulis? Ya, tapi ini kekeliruannya adalah menyampaikan, menurut menyampaikan, pilih satu saja, menurut Ifdil, tujuan layanan bimbingan informasi, atau Ifdil mengatakan bahwa, nah itu jadi menurut atau menyampaikan atau sama juga ini. Nah ini ada lagi yang unik ya, menurut Winkel, 2006, ya kenapa beda ini, beda yang di atas, ya di atas itu tadi itu dalam kurung dan seharusnya seperti itu. Jadi Winkel dalam kurung 2006, layanan L-nya kecil ya. Kenapa? Karena hanya dipisahkan oleh koma. Ya. Nah, begitu beberapa contoh yang dibuat mahasiswa dalam menulis, dan ini ketika kita nanti memeriksa keaslian tulisan ini ya dengan apa namanya itu turnitin, maka kita bisa menemukan ini nanti banyak sekali plagiasi yang tidak disadari oleh penulisnya. Ya baik, mari kita lihat bagaimana seharusnya ya. Jadi saya pernah membuat satu panduan untuk mahasiswa saya, ya tata cara menulis rujukan dan daftar pustaka. Nah, di sini kita memulai merujuk kutipan langsung. Jadi kutipan langsung dari kurang dari 40 kata itu ditulis dengan diantarai tanda kutip. Jadi ada tanda kutip, lalu ditulis apa-apa yang diambil dari daftar pustaka lalu ditutup. Ya. Dan ini ditulis terpadu dengan teks utama. Ya, jadi kalau kita membuat paragrafnya 2 spasi, maka dia juga 2 spasi. Kalau paragrafnya 1,5 spasi, dia juga 1,5 spasi. Nah, seperti ini contohnya. Ya, Pandang dan Aryani dalam kurung 2019, titik 240. Kutipan langsung umumnya mewajibkan kita menuliskan menuliskan halaman artikel atau buku sumber kita. Ya, jadi menyimpulkan ada pengaruh dan bla 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 sampai di titik akhir. Jadi ini adalah kutipan yang ada di buku dan persis ini kata-katanya di buku sumber ini, di artikel ini. Ya. Tapi penulisannya bisa juga seperti ini di bawah. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada pengaruh. Ya. Dan seterusnya sama kata-katanya di atas, tapi ditulis sumber rujukannya di belakang. Ya, dalam kurung Pandang dan Aryani, 2019 halaman 40. Ya, ini cara kita menuliskan kutipan langsung kurang dari 40 kata. Tapi jika Anda menemukan nanti suatu artikel, suatu tulisan yang di dalamnya ada tanda kutipan, ada tanda kutip, sementara Anda akan menuliskan melampaui itu, maka kita bisa menulis seperti ini. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, jadi ini sudah kata-katanya dari buku atau dari referensi Sugi Wikio ini, tapi di dalamnya itu ada kata campur tangan. Campur tangan ini ditulis di sana itu dalam tanda kutip, maka kita akan mengubahnya menjadi satu saja. Kutipan tanda kutip tunggal. Ya, sementara semua kutipan ini kita apit dengan kutipan ganda. Ya. Nah, bagaimana kalau kutipan kita lebih dari 40 kata? Ya. Maka tata caranya akan berbeda tadi. Kalau lebih dari 40 kata atau lebih dari 3 baris, ya, kita harus mengutip itu dalam 1 spasi dan di tepi kiri dan tepi kanannya itu kira-kira 1,2 cm atau 5 ketukan.
seperti ini, pandang, mengemukakan. Ini panjang sekali kata-kata yang diambil, ya. Ya, kalau ini kita buat dalam bentuk apa, kutipan langsung seperti ini. Jadi kiri kanan. Nah, caranya melihat ini sebetulnya gampang ya. Kita ke layout saja. Ya, di layout itu nanti kita pilih di sini. Ya. Left kiri 1,2, right kanan 1,2. Jadi ini akan rata. Ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang juga kita kutipan langsung tapi panjang sekali sehingga kita menghilangkan sebagiannya. Ya, ada dua macam. Jika yang kita hilangkan hanya kata-kata saja, beberapa kata-kata saja, maka kita ganti itu dengan 3 tanda titik. Tapi kalau kalimat itu berarti 4 tanda titik. Ya. Lalu disambung lagi dengan kutipan langsung di bawahnya. Seperti ini ya. Karakteristik populasi seraya dan bla bla bla. Sampai di sini ini ada kalimat di sini yang masih panjang menjelaskan ini, tapi kemudian oleh penulis itu dianggap tidak penting dalam kaitan dengan pembahasan kita. Lalu disambung ya, jika sasaran populasi dan bla 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 bla. Seperti ini cara menulisnya ya. Kalau kita. Tapi model seperti ini harusnya peneliti bisa membuat kutipan tidak langsung saja. Tapi ada contohnya di bawah ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada cara merujuk kutipan tidak langsung. Ya. Nah, kutipan tidak langsung tadi adalah kutipan yang kita tulis dengan menggunakan bahasa penulis sendiri. Dan kita tidak perlu ada tanda kutip, ya, tidak perlu ada satu spasi, ditulis terpadu dalam teks. Ya. Nah, kemudian nama penulis dan bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Dalam penelitian eksperimen yang melibatkan intervensi bimbingan konseling, menurut Pandang, penentu ukuran sampel penelitian perlu mempertimbangkan ukuran minimal sampel dan ukuran ideal sampel. Itu tadi kan panjang sekali ketika kita membuat kutipan. Ini tadi contoh ya, kutipan kutipan langsungnya ya. Jadi kita bisa mengubahnya itu menjadi, ini kan kutipan langsungnya tadi sepanjang ini. Ketika kita membuat kutipan tidak langsung, maka kita bisa memendekkan kata-katanya. Tapi caranya seperti ini. Kemudian halaman sumber kutipan tidak harus ditulis, walaupun boleh juga ditulis. Ya. Bisa juga seperti ini ya. Ya, penulisnya di belakang. Ya. Dalam penelitian eksperimen melibatkan intervensi bimbingan konseling, kelompok penentu ukuran sampel penelitian perlu mempertimbangkan ukuran minimal sampel dan ukuran ideal sampel dalam kurung. Nah, itu artinya konsep tentang ini dapat dibaca pada bukunya Pandang 2019 halaman 117. Nah, seperti itu saya kira teman-teman, bagaimana cara kita membuat kutipan supaya sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita nanti memenuhi syarat dalam tulisan orisinil yang bebas dari pembajakan, ya, bebas dari pencurian karya ilmiah, ya. Dan ini terlalu sederhana saja. Kita hanya perlu sedikit mengutak-atik kata-kata atau menuliskan dengan tepat referensi-referensi yang kita acu, maka kita sudah selamat dari tuduhan-tuduhan plagiasi. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.